Selamat malam saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan untuk semua kebaikan dan kasih-Nya yang kita rasakan sampai saat ini. Malam ini kita sudah hampir tiba di penghujung KKR Net Bakti Wanita Advent Jemaat Pionir Sario. Dan saat ini sebelum saya akan memulai pembahasan saya, mari kita tunduk kepala sejenak dan kita berdoa. Bapa di surga, biarlah Roh Kudus boleh terus bersama-sama dengan kami, dan firman yang akan kami dengarkan ini bisa membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Malam ini kita akan pembahasan kita akan diawali dengan satu tokoh Alkitab wanita yang juga merupakan pelayan Tuhan yang sangat setia. Walau kebanyakan hal yang populer dengan wanita yang satu ini adalah tentang teguran Tuhan kepadanya, tapi mari kita lihat lebih dahulu bagaimana begitu banyak juga hal positif yang bisa kita ambil dari wanita yang satu ini, terutama dalam sikapnya sebagai the servants of God. Dia adalah Marta. Kita akan bahas sedikit tentang Marta. Siapakah Marta? Dari asal kata bahasa asli, Marta artinya nyonya. Dalam bahasa Yunani, kata ini berarti bos, tuan atau nyonya, menunjukkan sebagai pemilik atau tuan rumah. Nama Marta berarti lady boss, nyonya atau landlady. Ya, jadi dari arti ini bisa disimpulkan bahwa Marta adalah orang yang terpandang. Dia bukan wanita asal-asalan. Dalam Lukas 10 ayat 38, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Di buku Lukas tidak disebutkan kampung apa. Tapi kalau kita melihat ke Yohanes 11 ayat 1, desa atau kampung yang dimaksud bisa dipastikan adalah Betania. Dan ini adalah kunjungan pertama Yesus ke sana. Dan setelah itu, Yesus sering terlihat berkunjung lagi ke sana. Setidaknya ada beberapa kali dalam buku Injil dituliskan itu. Ya, dan dari sekian banyak orang di kampung itu, Marta lah yang menerima Yesus di rumahnya. Dan ada kemungkinan Maria juga hanya menumpang di rumah Marta. Hal positif kedua tentang Marta adalah Marta senang memberi tumpangan. Dan sepertinya Yesus tahu itu. Karakter selanjutnya dari Marta yang mungkin kita semua sangat familiar ya dengan ayat ini. Walau di akhir cerita ini Marta dapat teguran dari Yesus, tapi mari kita lihat dulu sifat Marta yang satu ini. Dalam Lukas 10 ayat 39 dan 40a, di sana dikatakan, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Referensi lain dari Alkitab yang makin menegaskan bahwa karakter ini memang adalah karakter Marta. Istilahnya bukan hanya dia sibuk bukan hanya mau mencari muka, melayani bukan hanya mau cari muka, tapi kita bisa lihat lagi dalam Yohanes 12 ayat 1 dan 2. Di sana dikatakan 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sifat Marta tidak berubah ya. Dari waktu awal Yesus ke rumahnya, dia ditegur, dan sampai saat ketika Lazarus pun sudah dibangkitkan, dia masih adalah seorang Marta yang sama, Marta yang suka melayani. Kedua kalinya dikatakan di Alkitab, Marta melayani. Jadi karakter Marta yang selanjutnya yang sangat melekat sama dia adalah dia suka melayani. Kemana dan dimanapun dia berada, dia senang untuk melayani. Dan Marta bisa dikatakan adalah seorang pelayan sejati. Walau identitasnya sebagai seorang wanita terpandang, tadi kita lihat di awal ya, arti namanya dia adalah seorang nyonya, tuan rumah, tetapi dia juga mau untuk melayani dan dia sendiri turun tangan langsung untuk melayani tamu-tamunya, terutama Yesus. Jadi bisa dikatakan Marta juga adalah seorang yang sangat rendah hati. Kita lanjut dengan karakter Marta yang lain. Dalam Yohanes 10 ayat 20, 11 ayat 20 maksud saya, ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Ini adalah kisah ketika Lazarus sudah mati dan kedatangan Yesus sangat dinantikan oleh Maria dan Marta. Ketika Yesus sudah datang dan Marta mendengar hal itu,
dia tidak berlama-lama, tapi dia langsung pergi mendapatkan Yesus. Dalam Yohanes 11 ayat 20 dikatakan di sana, ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Di sini Marta kembali menunjukkan karakternya seperti yang sebelum-sebelumnya ya. Pada waktu Yesus datang di rumahnya yang ceritanya tadi, di sini Marta menunjukkan kembali karakternya. Dia inisiatif, gerak cepat, energik, dan selalu siap untuk diberikan tugas-tugas yang praktis. Selanjutnya kita baca dalam Lukas 10 ayat 40. Ia, ini Marta ya, mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Ini kisah ketika Yesus datang ke rumah Marta dan Maria. Dan dalam Yohanes 11 ayat 21, ini kisah ketika Lazarus mati ya. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati." Sifat positif Marta yang berikutnya adalah ada di kisah percakapan Lukas 10 ayat 40. Di sini dikatakan bahwa Marta pergi mendekati Yesus dan menyatakan keluhannya. Dia tidak menyatakan rasa kesal atau sakit hatinya di depan Maria dan orang banyak saat itu. Karena dikatakan waktu itu Yesus dengan murid-muridnya datang ke rumah Marta dan Maria. Tapi Marta menghargai Maria sebagai kakaknya, walau dia mungkin hatinya saat itu kesal ya karena lelah, kesal melayani sendiri. Tapi dia tidak berteriak di depan umum, "Yesus, lihat Maria, saya ini capek," dan sebagainya. Tidak. Tapi dia pergi mendekat kepada Yesus. Di sini tidak ada indikasi Marta adu domba atau mau mempermalukan atau menggosipkan Maria di dapur bersama Yesus, tidak. Tapi dia datang mendekat. Mungkin juga ya hanya bicara empat mata dengan Yesus. Dan ya Marta terbuka terhadap Yesus dengan hal yang mengusiknya. Kemudian di Yohanes 11 ayat 21, ketika tahu Lazarus sudah mati, Marta juga orang pertama datang mengeluh, menyatakan kesedihannya kepada Yesus. Ini memperlihatkan bahwa Marta adalah saudara perempuan yang sangat baik bagi Maria dan Lazarus. Dia sangat mengasihi mereka berdua. Ia saudara yang baik dan sangat perhatian. Adiknya dia suruh tinggal di rumah, sementara dia saja yang pergi menjemput Yesus ya. Sifat selanjutnya dari Marta kita bisa simpulkan bahwa Marta adalah saudara perempuan yang baik bagi Lazarus dan Maria. Dan yang terakhir, dalam Yohanes 11 ayat 5, di sana dikatakan bahwa Yesus mengasihi Marta. Bahkan pada ayat ini, nama Maria tidak disebut ya. Oke. Marta dikasihi oleh Yesus. Dengan adanya catatan ini, artinya Marta adalah wanita baik-baik yang bisa dijadikan sahabat, bahkan dikasihi oleh Yesus. Jadi saat ini saya harap kita juga sepakat untuk mengambil kesimpulan sebagai berikut. Marta adalah wanita terpandang. Dia adalah seorang nyonya, tuan rumah, tapi dia senang memberi tumpangan. Dia suka melayani. Dia inisiatif, gerak cepat, energik, dan siap untuk tugas-tugas yang praktis. Dan dia sangat sayang, menghargai kakak dan adiknya, dan inilah yang membuat Yesus juga sangat mengasihi ketiga bersaudara ini. Marta adalah seorang pelayan Tuhan yang sejati, bahkan sahabat karib Yesus. Namun dia pernah terjebak dalam kesibukan sampai lupa fokus utamanya siapa. Waktu yang seharusnya dia pakai mendengar Yesus, dia gunakan untuk kesibukan pelayanan. Tidak salah menghabiskan waktu untuk melayani, tapi Yesus rindu menyatakan bahwa sayalah fokusmu. Kamu harus punya waktu pribadi untuk duduk mendengar suara saya juga. Yesus tidak mau Marta kehilangan waktu dengannya. Oleh karena itu, Yesus menegurnya. Karena bila dibiarkan, maka kesibukan yang menjadi rutinitas, walau itu berlabel pelayanan, tapi tanpa hubungan pribadi dengan Yesus yang erat, maka itu pasti sia-sia. Tidak ada gunanya. Dan akan sangat sulit sekali untuk mengembalikan waktu yang telah terbuang tanpa Yesus. Yesus adalah fokus dari pelayanan kita semua. Sekarang kita akan belajar juga sedikit tentang satu hal yang sering kita sia-siakan, sehingga untuk mengambilnya kembali mungkin agak sedikit susah ya. Kita tahu bersama bahwa tubuh kita adalah bait suci Tuhan, di mana Tuhan rindu tinggal di dalamnya. Bila kita melihat judul pembahasan ini adalah mengembalikan waktu. Pertanyaan yang muncul,
Waktu seperti apa yang harus dikembalikan? Apa yang salah dengan waktu saat ini? Pada awalnya manusia dibuat dengan sangat seimbang. Ini juga sudah dibahas ya pada malam pertama. Pikiran dan semua organ tubuhnya dikembangkan dengan sempurna. Dirancang sedemikian rupa dan semua organ bekerja dengan sangat sempurna. Pikiran manusia itu dalam keadaan damai oleh pengaruh roh Allah. Kesehatan adalah kondisi tubuh di mana setiap organ dalam tubuh manusia melakukan tugasnya. Saudara-saudara, kasih cinta Tuhan sangat besar bagi manusia. Ia menciptakan manusia pada hari ke-6. Coba kita bayangkan ya, bagaimana jika Tuhan menciptakan manusia pada hari pertama? Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Lalu berfirmanlah Allah, jadilah manusia. Kira-kira bagaimana perasaan manusia saat itu? Bisa saja mereka ketakutan, wah ini saya di mana, gelap sekali, ya. Besoknya mungkin mereka kelaparan, tidak ada makanan. Tapi Tuhan tidak berbuat seperti itu. Tuhan menciptakan manusia pada hari ke-6 ketika segala sesuatunya sudah siap, ya. Dan salah satu yang disiapkan Tuhan adalah makanan, beserta organ tubuh yang siap untuk mencerna makanan itu. Ya, saat itu, saat pertama kali diciptakan, makanan yang Tuhan berikan kepada manusia yang baru diciptakan adalah biji-bijian dan buah-buahan. Seperti yang kita sudah sangat sering baca dalam Kejadian 1 ayat 29. Makanan yang diberikan Tuhan bisa dikatakan masih makanan nomor 1. Cita rasa lidah manusia pun belum terkontaminasi. Dan ini pastinya adalah makanan terenak yang pernah mereka rasa, ya. Buah-buahan dan biji-bijian. Itu terbaik dan terenak saat itu. Dan sebenarnya dengan iman kita juga harus mengakui bahwa inilah kehendak Tuhan untuk makanan yang harus dimakan oleh manusia ciptaannya dari dulu sampai sekarang. Tapi kita tahu bersama, keadaan ini tidak berlangsung lama. Manusia di Taman Eden akhirnya jatuh ke dalam dosa. Dan saat itu makanan mereka bukan lagi biji-bijian dan buah-buahan saja, tapi ditambah dengan tumbuh-tumbuhan di padang. Seperti yang bisa kita baca dalam Kejadian 3 ayat 18b. Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Saudara-saudara, di sini kasih Tuhan kembali nyata. Walaupun manusia sudah melanggar ya, sudah jatuh ke dalam dosa, Tuhan tambah makanan manusia dari hanya buah-buah dan biji-bijian menjadi tumbuh-tumbuhan di padang. Kalau kita melihat versi bahasa Inggrisnya, di sana dikatakan herbs, ya. Mengapa Tuhan kasih sayur herbal, ya? Karena Tuhan tahu manusia sudah jatuh dalam dosa, sudah gampang sakit. Makanya makanannya harus ditambah. Sekaligus makanan itulah akan menjadi obatnya supaya manusia itu bisa tetap sehat walau hidup dalam dunia berdosa. Ya, luar biasa kasih Tuhan ya. Dan bagi mereka yang menurut dan percaya, hasilnya bisa terlihat. Kita lihat ya, usia manusia di zaman itu masih mencapai ratusan tahun. Tapi dengan berjalannya waktu, usia manusia makin merosot. Mengapa? Kita tahu bersama, setelah air bah, semuanya musnah. Tuhan izinkan manusia pun akhirnya makan daging. Ya, tapi bagi Tuhan saat itu, dan sampai saat ini harusnya, daging hanyalah sebagai makanan darurat. Seperti yang tertulis dalam Kejadian 9 ayat 3, segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Namun sebelum itu Tuhan sudah kasih dulu petunjuk daging halal dan yang haram yang mana. Jadi kalau dia maksud dalam Kejadian 9 ayat 3 di atas dengan kata segala yang bergerak, maksudnya segala yang bergerak itu yang halal pastinya, yang sesuai petunjuknya. Begitu juga dalam Imamat 11, Tuhan sudah bagi hewan halal dan haram. Halal itulah yang menjadi makanan kita, sementara haram, kata haram artinya itu bukanlah makanan. Ya, masalahnya sekarang, daging kebanyakan jadi makanan utama yang wajib ada. Sayur, buah mungkin jadi belakangan. Bahkan sebenarnya makan daging pun ada cara-cara pengolahan yang Tuhan kasih. Tapi manusia mengikuti seleranya sendiri, daging yang enak dicintai, bahkan banyak yang akhirnya jatuh dengan pilihan untuk memakan hewan yang haram juga. Tapi sekali lagi saudaraku, dalam pelanggaran ini pun kasih karunia Tuhan masih terus nyata. Karena saat kita makan yang tidak sesuai dengan tubuh kita tidak langsung mati kan? Saat kita mungkin merokok, saat kita merokok, paru-paru kita tidak langsung rusak. Saat kita minum alkohol,
Mungkin hati, hepar kita tidak langsung rusak ya. Tubuh kita masih dirancang untuk berkompensasi dengan begitu banyak cara supaya kita manusia bisa tetap hidup. Tuhan masih terus kasih kesempatan untuk kita bertobat. Saudaraku, saya rasa dan saya yakin betul soal makanan ini kita sudah sering sekali dengar. Seminar kesehatan sekarang di mana-mana. Ahli-ahli gizi bertebaran di Zoom, media sosial, di YouTube, dan lain-lain. Tapi masalahnya bukan hanya di ilmu ini. Masalah besar yang ada itu dari dalam diri kita sendiri. Kita mau percaya tidak dengan yang Tuhan sudah berikan kepada kita yang alami. Mari kita juga lihat kembali sepintas bagaimana Tuhan sejak awal sudah sediakan yang terbaik untuk manusia. Seperti saya katakan ya, di awal Tuhan ciptakan manusia hari ke-6 supaya semua sudah siap. Tapi bukan cuma itu yang Tuhan siapkan, saudaraku. Organ-organ tubuh yang sempurna juga sudah Dia siapkan supaya jika makanan, minuman itu kita konsumsi, semua bisa diproses dengan baik. Kita lihat di gambar dari anatomi sistem pencernaan manusia. Ini hanya sepintas saja ya. Gigi pemakan sayur biji-bijian sangat berbeda dengan hewan pemakan daging. Begitu juga dengan usus. Ya, usus manusia begitu panjang, berkelok-kelok. Kalau di dalam perut kita tidak bisa mungkin lihat berapa panjangnya, tapi ada teori yang mengatakan panjang usus manusia itu 6 kali tinggi badannya. Jadi kalau Anda tinggi badannya 164 cm, Anda bisa kali 6. Begitulah panjang usus Anda kalau dikeluarkan dan ditarik ya, ditarik lurus. Sangat panjang. Nah, kalau usus yang panjang ini sudah didesain sedemikian rupa untuk tidak sebenarnya memakan produk-produk yang ya produk-produk hewani ya. Karena akan susah untuk mencernanya dan akhirnya nanti lama-lama akan terjadi pembusukan. Ya, makan terlalu banyak daging susah dicerna, dia terjadi pembusukan, belum sampai keluar dia sudah terjadi pembusukan, akhirnya jadi penyakit, mungkin bisa kanker usus dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat hewan seperti anjing, kita lihat di gambar ini, ususnya hanya pendek ya, lurus dan langsung ke organ pembuangannya. Jadi dia tidak lama makan, langsung dicerna karena dari giginya sudah tajam. Dia cerna dagingnya itu, dia kunyah dengan baik, kemudian diusus langsung tidak lama kemudian dibuang. Jadi kita jarang sekali dengar ya ada anjing atau hewan yang kanker usus ya. Ya, tapi akhirnya sayang sekali. Karena pelanggaran yang terus-menerus, maka tubuh juga akhirnya lelah. Lelah mengkompensasi segala pelanggaran manusia. Bukan karena Tuhan yang memberi sakit itu, tapi manusia itu sendiri yang membawa dirinya ke sana. Kita tidak bisa memungkiri sekarang terlalu banyak sakit penyakit karena pola hidup yang tidak sehat. Dan Tuhan begitu sedih dengan hal ini. Karena tujuan awalnya bukan seperti ini. Ya saudara-saudara, ini semua terlalu enak untuk ditolak. Di sini saya tidak mau menghakimi, tidak sementara menghakimi. Karena saya juga pernah merasakan makanan ini. Bukan saya tidak pernah ya, sudah suci dari lahir. Saya tahu enaknya makanan ini. Saya tahu bagaimana bergumul untuk melepasnya. Tapi saya rindu mengarahkan pikiran kita semua kepada kasih Tuhan yang telah begitu besar bagi kita. Hatinya begitu terluka jika ada manusia yang sakit. Dan dia sungguh tidak senang melihat kenyataan sakit, penyakit, bahkan kematian akibat pelanggaran hukum kesehatan ini. Banyak yang berpikir makan daging mungkin tidak enak atau kurang dalam hal gizi. Mari kita belajar ya sejenak lebih jauh manfaat dari makanan-makanan kelas 1 yang Tuhan sudah berikan kepada manusia. Apakah Tuhan salah ya? Atau apakah itu kurang dalam hal gizi? Mari kita lihat. Makanan mula-mula yang Allah sediakan itu termasuk di makanan vegan atau plant-based diet. Kalau di dunia sains kita kenal Pythagoras, ya dia adalah ahli filsafat dan matematika, seorang vegan. Jadi sebelum abad ke-19 katanya, bagi orang yang menjalankan pola hidup makan nabati disebut Pythagorean. Ya, definisi vegetarian biasanya kita pikir berasal dari kata vegetable atau sayuran. Tapi sebenarnya vegetarian itu berasal dari bahasa Latin, vegetus, yang artinya sehat, kuat, dan semangat. Dan pada tahun 1944, vegetarian berkembang menjadi vegan. Ya, vegetarian itu sendiri oleh International Vegetarian Union terbagi menjadi lacto-ovo vegetarian, yaitu mereka yang sudah tidak makan daging, tapi masih makan produk susu dan telur. Kemudian lacto-vegetarian adalah mereka yang sudah tidak makan daging dan telur, tapi masih konsumsi produk susu. Dan vegan adalah yang hanya murni plant-based diet tanpa produk susu dan telur lagi. Sekarang kita akan lanjut dengan isu-isu yang selama ini beredar. Biasanya ada beberapa keluhan. Aduh, makanan vegan itu susah variasinya, tidak enak. Lalu yang lain lagi, apakah cukup gizinya?
Sekarang mari kita lihat ya, sumber gizi bagi mereka yang memutuskan untuk vegan. Supaya bisa bertahan hidup, kita tahu bahwa tubuh kita ini butuh makro dan mikronutrien. Karbohidrat, protein, dan lemak dikenal sebagai makronutrien karena tubuh Anda membutuhkannya dalam jumlah yang lebih besar daripada nutrisi yang lain. Dari semua nutrisi, hanya karbohidrat, protein, dan lemak yang memberikan energi secara langsung. Yang lain hanya membantu dalam proses produksi energi. Ya, kita mulai dengan karbohidrat. Karbohidrat kita tahu adalah sumber energi utama. Itu bisa kita dapat dari makanan-makanan seperti beras, jagung, ubi, kentang, tempe juga ada karbohidratnya katanya. Dan sumbernya bukan daging. Makanya salah kalau dikatakan, aduh, ada beberapa yang mengeluh, saya tidak makan daging, rasanya saya tidak bersemangat, saya tidak bertenaga. Ya, mungkin ini hanya mindset pribadi saja. Karena dari sumber energi kita lihat yang utama adalah dari sumber nabati. Selanjutnya kita lihat untuk protein. Fungsi protein sebagian kita sudah tahu ya, sebagai zat pembangun, pemeliharaan, perbaikan jaringan tubuh, dan pertumbuhan. Mari kita lihat sumbernya dari mana. Ya, sumber-sumbernya dari kacang-kacangan. Ada kacang kedelai, kacang hijau, kacang merah, kacang tanah, padi-padian, biji-bijian, dan semua ini pasti kita bisa olah secara variasi setiap hari. Ya, tidak ada alasan bahwa aduh, sudah tidak tahu lagi mau masak apa ini, ya. Nah, sekarang kita lihat sedikit perbandingannya. Kedelai, kacang hijau, dan buncis menempati posisi tertinggi untuk kandungan protein. Mungkin slide-nya agak kecil ya. Dibanding ikan dan ayam, juga telur. Ya, ada di sini tabelnya, ada angka-angkanya di situ. Kemudian di tabel ini kita lihat bagaimana, yang tabel selanjutnya kita lihat bagaimana tempe dibandingkan dengan daging, untuk kalori dia memang di bawah daging. Tapi protein bisa dibilang setara lemaknya. Setara dia punya kandungan protein, maksudnya lemaknya sedikit, karbohidrat dan kalsiumnya paling tinggi. Ya, selanjutnya kita masuk dalam lemak. Saudara-saudara, tidak semua lemak itu jahat ya. Karena tubuh kita juga butuh lemak. Kita lihat dulu fungsi-fungsi lemak. Membantu tubuh menyerap vitamin A, D, E, dan K, menyembuhkan jaringan, menghasilkan hormon, menyediakan energi juga, melindungi berbagai organ tubuh, memulihkan luka dan peradangan, membantu perkembangan otak, menjaga sel tetap sehat, memberi kehangatan tubuh. Kebanyakan sumber lemak nabati memiliki kandungan lemak tidak jenuh yang lebih tinggi dibandingkan sumber hewani. Hal inilah yang menjadikan lemak nabati dianggap lebih unggul dibandingkan dengan lemak hewan, ya, yang diduga tinggi lemak jenuhnya dan kolesterolnya. Dan kita lihat, saudara-saudara, sumber lemak dari nabati diantaranya adalah ada minyak zaitun di sana, alpukat, kacang-kacangan, almond, kenari, walnut, dan lain-lain, biji-bijian. Dan berikut kita akan lihat kandungan omega 3 dan 6 dalam makanan nabati itu sangat tinggi, ya. Kita lihat di sini biji labu, wijen, biji bunga matahari, kenari, ya. Omega 3 dan omega 6 ini kita ketahui salah satu asam lemak esensial, yaitu asam lemak yang tidak bisa diproduksi oleh tubuh, tapi sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Dan sumbernya hanya dari makanan. Jadi ya, kita lihat tadi ya, untuk omega 6 yang tertinggi adalah biji bunga matahari. Sementara untuk omega 3, ini juga sangat baik untuk otak. Flaxseed atau biji rami masih menduduki posisi tertinggi. Nah, sekarang pertanyaan lanjut yang sering juga jadi alasan yang saya dengar. Oh, itu makanan dari luar negeri, itu susah didapat, itu mahal dan sebagainya. Saudara-saudara, kalau untuk susah didapat, saya rasa tidak. Sekarang sudah banyak toko-toko makanan kesehatan yang menjual. Di Manado juga tempat saya tinggal ada. Toko-toko online juga ada, ya. Dan kalau bicara mahal, ini biji-bijian ya biasa harganya sekitar mungkin ada yang 100-200 ribu. Tapi ini biji-bijian halus bisa dipakai berbulan-bulan, bahkan tahan beberapa tahun karena dia kering dan penggunaannya juga tidak banyak, ya. Sementara kalau kita mungkin beli junk food, ya, ratusan ribu, kita bisa habiskan hanya untuk dimakan saat itu juga, sesaat, ya. Jadi kembali lagi di motif dan diri kita masing-masing. Dan untuk penggunaan biasanya di blender, biji-bijian ini di blender secukupnya, kemudian nanti kita campur di jus ya atau makanan. Nah, selanjutnya bagaimana dengan kalsium? Apakah sumbernya hanya susu? Sementara susu kan produk hewan. Nah, di buku Dr. Hiromisinya dikatakan, susu sebenarnya hanya pantas diberikan sampai usia 2 tahun. Melihat contoh hewan,
tidak ada hewan dewasa atau hewan yang sudah tua yang masih minum susu. Dan itu juga bisa beliau buktikan secara ilmiah saat beliau meneliti bahwa ternyata enzim untuk mencerna susu pada manusia akan berkurang saat dia di atas usia 2 tahun. Lalu kita mau dapat kalsium dari mana? Ya, berdasarkan tabel sumber kalsium tertinggi yang kita bisa lihat di sini ya. Mungkin tabelnya agak kecil. Bukan dari produk hewan atau susu, tapi dari produk nabati, yaitu biji-bijian, biji-wijen. Kalau kami biasa masak, contoh mungkin sayuran atau tahu tempe woku, setelah itu kami tabur dengan biji-wijen di atasnya sebagai sumber kalsium. Bahkan kalsium kita lihat di tabel, bahkan kalsium dari kacang-kacangan pun sebenarnya lebih tinggi dari susu sapi, ya. Dan yang terakhir, untuk sumber vitamin dan mineral udah pasti ya, kita bisa dapatkan itu dari buah-buahan, bukan dari produk hewan juga. Ya, saudara-saudara, dari beberapa uraian di atas, maka kita bisa simpulkan bahwa semua gizi yang dibutuhkan tubuh bisa dipenuhi dari sumber makanan nabati. Dan itulah rencana Tuhan di awal. Kenapa Tuhan cuma kasih kita buah, biji-bijian, sayur-sayuran? Karena itu sebenarnya sudah cukup buat kita. Tapi setan sedang memutarbalikkan pekabaran kesehatan. Kita sebenarnya sedang diguncang dalam hal reformasi kesehatan. Ada satu kutipan yang mengatakan, mencapai standar rohani yang tinggi atau pertobatan yang sungguh-sungguh, tidaklah terlepas hubungannya dengan pertarakan dalam soal makanan dan minuman. Nasib kita akan masa yang kekal tergantung atas kebiasaan kita bertarak dengan keras. Bagi mereka yang sedang menunggu akan kedatangan Tuhan, makanan daging akhirnya akan ditinggalkan. Reformasi kesehatan itu luas adanya. Itu memanggil kita untuk bertarak, karena kesehatan dan tabiat kita erat hubungannya. Saudara-saudara, saya tahu ini tidak semudah kita membalikan telapak tangan, tapi saya rindu kembali mengajak saudara-saudara, bahkan diri saya secara pribadi, untuk kita kembali merenungkan akan kasih Tuhan dalam hidup kita, kembali percaya kepadanya. Apakah kita masih percaya ya makanan-makanan ini terbaik untuk tubuh kita? Apakah kita percaya Tuhan mencintai kita dengan memberi makanan warna-warni, buah-buahan, sayur-sayuran seperti ini, yang indah ini? Apakah kita masih percaya sayuran adalah obat herbal alami terbaik bagi tubuh kita? Ya, tapi kembali lagi, pilihan ada di tangan Anda. Dan satu hal yang rindu saya tekankan di akhir pembicaraan kita, bahwa hal ini pun tidak berarti saya sudah vegan, saya pasti selamat. Keselamatan hanya dari Tuhan. Jangan jadikan ini sebagai standar keselamatan. Pola hidup sehat adalah bukti kasih kita kepada Tuhan. Bukan syarat kita mau selamat. Keselamatan itu hanya datang dari Tuhan. Ya. Tuhan rindu kita kembali ke selera awal. Ke maksud dan tujuan awal Ia menciptakan kita. Kuat dan penuh kuasa. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil, pertama belajar dari Marta. Melayani itu penting. Tapi memiliki waktu pribadi dengan Yesus itu jauh lebih penting. Dari perihal makanan, makanan sehat penting, tapi itu bukanlah standar keselamatan kita. Keselamatan kita hanya datang dari Yesus. Dan yang kedua, pelajaran dari Marta, waktu yang berharga bersama dengan Yesus tidak akan bisa terulang. Oleh karena itu Yesus menegur Marta agar bisa benar-benar kembali kepada fokus dan tidak akan lagi kehilangan waktu bersama dengan Yesus yang adalah inti utama dari pelayanan itu. Dan dalam hal kesehatan atau makanan yang kita makan, marilah kita kembali kepada waktu di mana Tuhan menciptakan kita. Setidaknya kita kembali ke selera awal yang Tuhan rindu kita miliki. Kiranya ini bisa memberkati kita semua. Saya bawa dalam nama Yesus, amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kasih-Mu begitu besar kepada kami. Engkau mencintai kami, bahkan ketika kami sudah jauh melanggar. Bantu kami yang lemah ini, kami tidak sanggup dengan kekuatan kami. Tapi biarlah Tuhan sendiri akan menyanggupkan kami untuk bisa hidup lebih fokus kepada Yesus, lebih fokus lagi untuk mengembalikan setiap selera kami, dan kami bisa hidup untuk kemuliaan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Yesus, amin.